Suatu negara kumpulan dari sebuah rumah tangga. Ini suatu negara, kumpulan dari keluarga, kumpulan dari rumah tangga. Yang kalau masing-masing dari keluarga ini baik, masing-masing dari rumah tangga baik, negeri pun akan baik. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Masya Allah, di podcast ini kita senantiasa membahas seputar topik-topik yang menarik dan dibahas dari segi pandangan syariat. Dan di episode kali ini spesial kita membahas tentang tema keluarga. Jadi cocok bagi para pemirsa yang barangkali sudah memiliki keluarga, kita bisa belajar bareng di episode kali ini. Dan di episode kali ini kita bersama guru kita, yaitu Ustadz Rosyid Abu Rosyidah. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Akhirnya, Alhamdulillah Ustadz. Akhirnya bisa datang di Surabaya Mengaji Ustadz. Sebuah kebanggaan bagi kami Ustadz. Dan ini pertolongan Allah yang Anda nantikan, Jud. Masya Allah. Siap Ustadz. Kita membahas terkait serba-serbi keluarga muslim Ustadz. Jadi sebelum terlalu panjang, ini kan setiap pernikahan insya Allah ada visi misinya Ustadz. Jadi mungkin dari sebagian pemirsa dulu ketika ingin menikah visinya entah mungkin memperbanyak keturunan atau mungkin ingin menyempurnakan separuh agamanya atau yang lainnya. Nah sebenarnya terkait visi misi pernikahan ini yang benar sebenarnya bagaimana Ustaz? Baik, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau kita bicara tentang visi misi pernikahan, sebetulnya syariat ini telah menjabarkan dengan sangat detail dengan banyak dalil. Maka kita tidak bisa ketika menentukan visi A, lalu kita mendapati orang lain visinya B, maka yang bervisi A menyalahkan yang bervisi B. Tidak bisa. Karena memang luas sekali. Bahkan ketika kita menikah saja dari sudut pandang laki-laki, Nabi SAW kan membolehkan menikah dengan 4 kriteria wanita. Betul? Betul. Di sana kita boleh menikah karena hartanya. Di sana kita boleh menikah karena bagaimana keturunannya. Kita boleh menikah karena bagaimana parasnya. Dan terakhir Nabi menyebutkan menikah karena agamanya. Dari apa yang dipilih oleh lelaki sejatinya kan menunjukkan bagaimana secara garis besar visinya. Ketika seseorang ini memilih wanita karena hartanya, masih nanti dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya akan berkaitan erat dengan harta. Beda. Karenanya, ana sejauh ini lebih memilah antara visi kecil dengan visi besar. Masya Allah. Visi kecil apa? Visi kecil adalah bagaimana kita membangun keluarga yang tentram. Apa definisi tentram itu? Tentram adalah tenang, lalu kemudian di sana ada cinta, di sana ada kasih sayang. Inilah. Dan dalilnya sesuatu yang masyhur. Allah Ta'ala katakan dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan kalian. Begitu pula pasangan untuk kalian dari jenis-jenis kalian sendiri. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Agar apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang, agar kalian tentram. Baru ketika sakinah ini sudah bisa didapatkan, Allah berikan bonus lagi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dimulai dari tentram, dimulai dari tenang, lalu kemudian Allah beri bonus cinta, Allah beri bonus kasih sayang. Dan ini punya definisi lagi nanti. Ini punya definisi lagi nanti. Bagaimana cinta? Ketika kemudian ada cinta dalam rumah tangga, berarti ada yang rela berkorban. Bagaimana ketika kasih sayang? Para ulama mengatakan kasih sayang ini mudah untuk kembali. Ini ana bahasakan dengan visi kecil. Bagaimana rumah tangga yang tentram, maka di sana adem ayem. Ada ketenangan, ada cinta, ada kasih sayang. Tapi akan
rugi ketika seseorang berpikir rumah tangga ya untuk rumah tangga saya. Inilah kenapa Anda katakan perlu ada visi besar. Yang kalau kita semua punya visi besar ini, maka insya Allah efeknya skala makro, skala besar. Kalau mungkin visi kecil untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Rumah tangga saya adem, ayem, tentrem, alhamdulillah. Tapi visi besar apa? Memperbaiki suatu negeri. Ini visi besar. Insya Allah. Kenapa? Karena sebuah negara itu kumpulan dari keluarga. Suatu negara kumpulan dari sebuah rumah tangga. Rumah tangga A, B, C, D, sampai Z. A1, B1, C1, sampai Z1. Terus demikian. Ini suatu negara. Kumpulan dari keluarga, kumpulan dari rumah tangga. Yang kalau masing-masing dari keluarga ini baik, masing-masing dari rumah tangga baik, negeri pun akan baik. Baldatun thayyibat. Wallahu. Masya Allah. Setelah kita ketahui tadi Ustadz, jadi visi itu ada yang mikro, ada yang makro Ustadz ya. Kemudian kita bicara terkait urgensi ilmu agama di sebuah pernikahan Ustadz. Jadi ini kan kadang seseorang menikah hanya ingin atau pengen aja menikah Ustadz, tapi tidak tahu ilmunya atau mungkin belum belajar seputar fikih keluarga atau fikih pernikahan. Nah, ini urgensinya gimana Ustadz supaya pemirsa ini giat dalam belajar terkait urusan pernikahan dan rumah tangga ini Ustadz? Nah, Masya Allah. Tentang urgensi membekali ilmu sebelum menikah. Kita harus pahami bahwa menikah ini adalah ibadah terpanjang. Bukan sekedar kita salat dimulai dari takbir berakhir dengan salam, yang mungkin kurang lebih 5 menit. Bukan sebagaimana umrah yang mungkin dimulai dari ambil miqat, lalu kemudian berakhir pada tahallul, sekian jam. Bukan pula sebagaimana ibadah haji yang dimulai dari hari tarwiyah sampai kemudian tahallul, sampai kemudian selesai beberapa hari. Pernikahan ini luar biasa. Apakah ada seseorang yang saya akan menikahimu sejam 2 jam? Apa beda kita dengan orang Syiah? Saya menikahimu sehari 2 hari. Subhanallah. Apa bedanya dengan kawin kontrak? Nah, kalau kita paham bagaimana menikah adalah sebuah ibadah terpanjang, yang waktunya tidak cukup sejam 2 jam, yang panjangnya tidak cukup sehari 2 hari, maka kita akan tahu. Salat saja kita butuh tahu tentang rukun dan wajibnya. Umrah dan haji kita pun tahu. Harus kita belajar. Bahkan tidak jarang orang mengenal hidayah sunnah adalah ketika umrah dan haji. Dia spend uang puluhan juta, rasanya rugi kalau tidak sesuai dengan sunnah. Barulah dia belajar sunnah. Dapat hidayah ketika akan umrah dan haji. Masa iya untuk ibadah yang panjang dia tidak demikian? Masya Allah. Apalagi Mas Reza, ibadah yang notabene adalah pernikahan, ibadah yang menyempurnakan ibadah lain. Perkataan dari Tawus rahimahullah, khususnya kepada para pemuda, beliau mengatakan, la yatimmu nusukus syab, tidak akan sempurna ibadah seorang hamba hatta yatazawwaj, sampai dia menikah. Antum kira-kira, antum di sini sebagai rais, antum di sini sebagai mas'ul, antum mendapati karyawan antum semuanya bujang, dan antum mendapati karyawan antum semuanya telah berkeluarga. Kira-kira suasana kantor lebih ayam mana? Lebih ayam yang berkeluarga insya Allah. Pasti. Ini sunnatullah. Makanya ibadah seseorang ini akan sempurna dengan ibadah lainnya, yakni nikah. Makanya kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di antara athar beliau yang masyhur, seandainya aku mengetahui anna ajali la yabqa illa 10 ayyam, seandainya aku mengetahui bahwa ajalku hanya tinggal 10 hari lagi, la tazawwajtu, niscaya aku akan menikah. Kenapa? Karena takut tidak senang berjumpa dengan Allah dalam kondisi bujang, dalam kondisi ibadah ini tidak sempurna. Ini subhanallah.
Maka sudah sangat wajar ketika seseorang tahu bagaimana menikah ini sebuah ibadah. Ibadahnya ibadah terpanjang, ibadah yang menyempurnakan ibadah lainnya, ibadah yang membuat sahabat mulia, turjumanul Quran, merasa enggan berjumpa dengan Allah dalam keadaan bujang. Mesti dia akan belajar dan belajar. Tidak mungkin tidak belajar. Bagaimana kalau kita bicara visi dan misi? Tadi kita sampaikan visi kecil, visi besar. Apakah mungkin dia bisa menggapai visi kecil itu tanpa belajar? Tidak mungkin, semuanya butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Sehingga kalau disebutkan dalam hadis, innallaha yubghid kulla alimin bid dunya jahilun bil akhirah. Allah itu benci ketika mendapati orang alim dalam urusan dunia tapi jahil urusan akhirat. Maka termasuk pula Allah akan benci ketika seseorang mempersiapkan ibadah terpanjang tanpa ilmu. Tanpa ilmu ya Ustaz ya. Masya Allah, penting sekali ilmu tentang keluarga itu. Masya Allah. Jadi ini sebagai motivasi bagi pemirsa juga Ustaz. Terutama tadi ada 2 motivasi berarti Ustaz. Yang pertama, yang jomblo agar segera menikah, karena tadi disampaikan athar tadi Ustaz. Yang kedua, berarti kalau yang udah menikah atau yang akan menikah ini penting sekali untuk dibekali dengan ilmu agama ya Ustaz ya. Nah, kemudian ketika sudah memasuki rumah tangga Ustaz, tentu hal yang tidak terpisahkan dari rumah tangga adalah seputar mengelola keuangan. Nah, ini kan juga termasuk penting dan urgent juga bagi rumah tangga. Nah, ini gimana tipsnya Ustaz? Mengelola keuangan rumah tangga yang baik ini Ustaz. Nah, ini pertanyaan menarik. Karena kita tidak mungkiri tentang keuangan, tentang finansial adalah bahasan yang tidak bisa terpisahkan. Orang bicara tentang yang penting agama, tetap akan dikatakan bahwa konyol ketika dia hanya menghabiskan diri sholat lalu tidak mencari maisha. Karena kalau kita rinci, sumber keuangan dalam keluarga itu 4. Sumber keuangan dalam keluarga itu 4. Dimulai dari awal mahar. Yang kedua maisha. Yang ketiga hadiah. Dan yang keempat waris. Ini sumber keuangan dalam rumah tangga. Mahar ma'ruf insyaAllah. Bagaimana ketika seseorang diberikan mahar oleh suaminya saat akad nikah. Maka bagaimana dia memperoleh harta ini adalah harta yang hak baginya, harta yang baik baginya, halal baginya, sudah mulai dia manage. Ma'isyah ma'ruf ini ada dalam tangan suami, tanggung jawab suami. Hadiah ini bisa dari siapa saja. Bisa dari suami kepada istrinya, bisa dari pasangan suami istri dari orang lain, dari orang tua mertua. Dan waris sama. Baik dia notabene adalah mendapatkan waris dari orang tuanya, atau seorang istri yang ia ditinggal meninggal oleh suaminya dapat waris. Nah, kalau 4 sumber keuangan dalam keluarga, 4 sumber keuangan dalam rumah tangga ini bisa diproporsionalkan, bisa diperlakukan dengan adil, luar biasa. Ada seseorang yang dia tidak adil dari awal, dia tidak proporsional dari awal, dapat mahar, sudah foya-foya. Ini dapat mahar 50 gram emas. Masya Allah. Ini kalau saya tidak pakai untuk plesir ke Raja Ampat misalkan, saya bisa jadi nggak akan pernah ke Raja Ampat. Maka ini waktunya. Maka dia habiskan, dia spend semuanya ke sana. Maka ketika dia mengarungi ma'isyah, bisa jadi akan dapat kekurangan. Entah mungkin ma'isyahnya omset suami turun, pekerjaan mungkin lesu dan lain sebagainya. Maka proporsional di awal adalah kunci. Proporsional di awal adalah kunci. Ketika kemudian dia punya pengelolaan yang baik dalam hal mahar, dia pun kelola yang baik dalam hal ma'isyah. Mulai dari bagaimana dia mendapatkan yang kasat mata, nominal, baik itu sedikit ataupun banyak, sampai pada ia mendapatkan nominal yang tidak kasat mata, keberkahan. Bagaimana sesuai dengan aturan syariat, entah dia tenaga kreatif, skill desain, skill ini dan lain sebagainya,
sesuai dengan koridor. Kalaupun kemudian dia berjualan konvensional, bagaimana sesuai dengan koridor. Dia perhatikan ini. Begitu pula hadiah. Dia pahami bahwa sedekah kepada keluarga, ini sedekah yang utama. Bernilai shadaqatan wa silatun, kata Nabi. Maka bagaimana dia sesekali memberikan istrinya hadiah. Tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Gaji suami UMR memberikan kepada istri suatu saat, yakni mungkin sesuatu yang bernilai 1/4 dari gajinya. 1/4 UMR dia berikan untuk istrinya. Tapi dia yakini bahwa mana qasad sadaqatan min malin. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan sebaik-baik sedekah adalah kepada keluarga. Maka pasti akan ada kembali. Allah pasti akan kembali. Begitu pula dalam hal waris. Entah ia mendapatkan waris dari keluarganya, dari mertuanya, atau ia meninggalkan waris untuk istrinya. Kalau sudah proporsional dari awal, insya Allah akhirnya pun akan baik. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Kemudian yang terakhir Ustaz, ini slogan atau doa yang sering diucapkan ketika mungkin ada pengantin baru Ustaz. Semoga sakinah mawadah warahmah ya. Nah ini kita bahas terkait sakinah mawadah warahmah ini Ustaz. Ini sering diucapkan tapi mungkin banyak yang belum tahu Ustaz. Banyak yang belum tahu ini kata-kata ini apa, kemudian mencapai ke sana itu bagaimana. Nah gimana Ustaz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Betul sekali Mas. Banyak sekali kita tatkala diundang acara nikahan, acara walimah, kita ucapkan semoga samawa ya. Sama Lalu kemudian ditulis di ucapan selamat, ditulis jadi posternya, ditulis jadi apapun itu, status dan lain sebagainya. Samawa. Tapi banyak yang tidak mengetahui tentang hakikat ini. Sehingga ketika dia datang hanya sekedar mengucapkan dan dia pikir dengan mengucapkan tersebut sudah sebuah amal baik baginya karena mendoakan yang baik. Tidak. Hakikat dari sakinah mawaddah warahmah kita bisa lihat dari doa apa yang diajarkan oleh Nabi. Di zaman dahulu ketika ada sebuah pernikahan maka orang-orang akan mendoakan birrafa'i wal banin. Birrafa'i wal banin. Semoga bahagia, semoga banyak anak. Ini doa yang adi, doa yang biasa diucapkan di zaman dulu. Ada pernikahan birrafa'i wal banin. Ada pernikahan birrafa'i wal banin. Maka hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Katakanlah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ini. Semoga Allah memberkahimu di saat engkau lapang, semoga Allah memberkahimu di saat engkau sempit, dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam keadaan baik. Maka inilah sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana kita didoakan keberkahan. Doa keberkahan ini kan sudah luar biasa. Yang namanya keberkahan, thubutul khair, ziyadatul khair. Adanya kebaikan. Kalau kita ada kebaikan pasti tenang. Orang ketika dia melakukan keburukan, kemaksiatan, gelisah. Sebaliknya orang kalau dia melakukan ketaatan saja ke masjid, puasa, baca Quran, tenang hatinya. Ini kebaikan, ini berkah. Maka ketika kita didoakan keberkahan di saat lapang, di saat sempit, ini luar biasa. Tenang. Sakinah dia dapat. Ketika kemudian dia tenang, dia sakinah, maka dia pun diberikan mawaddah warahmah. Ini janji Allah. Nah, menariknya, ada yang menarik ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Ar-Rum, wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yakni menciptakan dari kalangan kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, dari golongan kalian sendiri, ini pasangan untuk kalian. Tapi kita jumpai pula ada di antara kita yang mengambil pasangan bukan dari golongan kita. Dari golongan apa? Jin. Ada tidak? Kita mendengar kisah menikah dengan jin. Ada. Saya menikah dengan jin. Ini jelas tidak akan dapat ketenangan. Karena Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kalau kita sudah
Diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, kita pun dijadikan pasangan adalah dari bangsa kita, golongan kita, kalangan kita. Kok kita milih dari bangsa jin? Pasti tidak akan tenang. Kalaupun dia sumringah, ini palsu. Palsu. Bagaimana mungkin akan tenang nikahnya sama jin? Diundang kondangan, lalu kemudian dia gandeng gini. Bemas, gandeng sapo. Gandeng jin. Tapi ada yang demikian ini. Maka kalau sakinah dia nggak akan dapat, nggak akan bisa dia mawaddah, nggak akan bisa dia rahmah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi doa yang benar tadi ya Ustaz ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair Ustaz ya. Taib, syukran Ustaz, jazakallah khair atas kesempatannya Ustaz. Demikian pemirsa sekalian, Masya Allah, semoga bisa mengambil manfaat dari Ustaz Rosyid atas apa yang disampaikan tadi. Jadi ini kembali kita memotivasi atau menyegarkan terkait nasihat kepada para pemirsa sekalian yang sudah menikah atau akan menikah terkait tema-tema yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rosyid. Demikian kita bertemu kembali di episode berikutnya insya Allah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.